Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarmila Hairani Siregar, NIM 0111211010. Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi semester 4. Ini adalah tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Hadis Tematik Dakwah dan Komunikasi dengan dosen pengampu Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar metode hadis maudhu'i. Nah, sebelum saya menjelaskan itu, saya akan membahas posisi hadis di sini. Yang mana kajian hadis ini memiliki posisi yang sangat penting karena hadis merupakan sumber kedua setelah Al-Quran. Maksudnya sumber apa? Nah, sumber kedua itu adalah sumber hukum bagi umat Islam. Nah, sumber hukum yang pertama bagi umat Islam adalah kan sumber Al-Quran. Nah, yang keduanya adalah sumber hadis. Makanya hadis ini sangat penting untuk dipelajari karena dia merupakan sumber kedua atau sumber hukum kedua bagi kita. Nah, hadis atau sunnah. Hadis ini juga disebut sebagai sunnah. Ini merupakan segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataannya Nabi, perbuatannya Nabi, ketetapannya Nabi. Maksud ketetapan di sini ialah Nabi tidak melarang dan juga tidak menyuruh. Itu disebut sebagai ketetapan. Nah, maksudnya tadi perkataan, perbuatan dan ketetapannya ini bukannya Nabi Muhammad SAW setelah menjadi Rasul saja, tapi sebelum menjadi Rasul juga, bahwasanya sebelum menjadi Rasul, perbuatan dan perkataannya Nabi itu sudah menjadi sunnah bagi kita semua. Nah, metode untuk memahami makna dan kandungan hadis itu sebenarnya ada 4. Yang pertama metode tahlili, metode muqaron, metode izmali, dan maudhu'i. Nah, metode tahlili, muqaron, dan izmali itu kita skip ya, karena di sini saya hanya menjelaskan tentang metode maudhu'i saja. Nah, sebelum membahas atau melangkah tentang metode maudhu'i tadi, ada baiknya saya ingin menjelaskan hadis baik secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi, hadis itu adalah berbicara, perkataan atau percakapan. Dan maudhu'i secara etimologinya telah meletakkan sesuatu atau merendahkannya. Maksud di situ merendahkannya bukan berarti menginjak ya, tapi merendahkan itu seperti meletakkan, dan mengangkat itu seperti meninggikan begitu. Nah, secara terminologinya, hadis ialah seluruh perkataan, perbuatan, takrir, yaitu tadi yang sudah saya sebutkan di awal. Takrir itu adalah ketetapannya Nabi Muhammad SAW dalam hal ihwal tentang Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ada juga beberapa pendapat yang lain bahwasanya hadis ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapannya. Nah, maudhu'i secara terminologi mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik atau tema yang sama atau yang tertentu, kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya. Nah, dalam menyusun sebuah hadis itu kita tidak boleh mencampur adukkan yang berbeda-beda topik, tapi kita harus menyatukan yang sama topiknya. Jadi biar hadis tersebut mudah dipelajari dan mudah diambil hukumnya. Nah, metode maudhu'i adalah penjelasan atau pengkajian yang berdasarkan judul atau topik yang bersangkutan. Tadi sudah saya jelaskan sebelumnya bahwasanya metode maudhu'i ini penjelasan atau pengkajian berdasarkan judul atau topik yang bersangkutan. Maksudnya topik yang bersangkutan adalah topik yang sama, seperti hukum dari ini dari contohnya dari mencuri. Nah, dalam hukum mencuri itu harus disatukan. Jangan udah di sini hukum mencuri, di sini juga hukum yang lain begitu, tapi disatukan jangan. Tapi harus hukum yang ini dengan ini yang bersangkutan baru disatukan begitu. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.